Paris Saint-Germain ke final. Tetapi Arsenal walaupun gagal, mereka tidak perlu malu. Mereka boleh dikatakan kalah terhormat ketika kedua tim bertarung semalam di kandang Paris Saint-Germain di Paris, di mana Paris Saint-Germain akhirnya memetik kemenangan 2-1 dengan agregat gol 3-1 karena di pertemuan pertama Paris Saint-Germain atau PSG memetik kemenangan 1-0 atas Arsenal. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, setia selalu bersama Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, kalau kita semua nonton tadi malam atau Kamis dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, maka pertarungan baku hantamnya PSG dan Arsenal tidak kalah menarik ketika Inter Milan menyingkirkan Barcelona di partai semifinal lainnya di Liga Champions Eropa. Arsenal walaupun datang sebagai underdog karena di pertemuan pertama di kandang sendiri sudah kalah, tetapi apa yang diperlihatkan oleh anak-anak asuhan pelatih Mikel Arteta ini sangat mengagumkan dan sangat luar biasa, terutama di 15 menit pertama. Siapa sangka Arsenal tampil begitu agresif, begitu ofensif, dan mereka mengurung habis PSG di kandang sendiri dalam durasi waktu sekitar 15 menit pertama. Pertahanan PSG diporak-porandakan hanya karena pertahanan yang disiplin dan koordinasi pertahanan yang baik dari PSG, maka gawang mereka yang dikawal oleh Donnarumma terhindar dari kebobolan. Dan kita lihat bahwa ada beberapa peluang dari Arsenal di babak pertama, atau paling tidak dalam 15 menit pertama itu, di mana lewat gerakan-gerakan dan gebrakan Bukayo Saka dari kanan dan juga Martinelli dari kiri, sementara di ujung tombak tidak adanya penyerang tengah Havertz, maka Arteta menurunkan penyerang tengah Odegaard, dan Odegaard ini sempat melepaskan satu tendangan keras yang hanya bisa diselamatkan dengan begitu baik oleh Donnarumma. Dan memang apresiasi dan jempol juga kita harus berikan kepada kiper PSG Donnarumma karena dia tampil begitu hebat ya dalam tekanan dan tembakan-tembakan yang begitu gencar dari Arsenal. Donnarumma masih bisa menguasai gawang dan menghalau peluang-peluang yang diciptakan oleh Arsenal. Tetapi dalam tekanan yang begitu bertubi-tubi dari Arsenal, PSG akhirnya bisa keluar. Ini menunjukkan bahwa pelatih Luis Enrique memang mempersiapkan timnya secara matang untuk menghadapi Arsenal pada partai tersebut. Dan di menit ke-27, PSG akhirnya membuat Arsenal terkejut ketika mereka mendapat sebuah gol yang juga sangat spektakuler. Karena gol ini diawali oleh tendangan bebas di sisi kanan pertahanan Arsenal. Dan ketika terjadi sedikit kemelut di mulut gawang Arsenal, akhirnya Fabian Ruiz, gelandang PSG, dengan jitu melepaskan tendangan voli lewat kaki kirinya dan merobek sudut kiri gawang Arsenal yang dikawal oleh David Raya. Setelah unggul 1 gol, permainan tetap terbuka ya. Setelah PSG unggul 1 gol, permainan tetap terbuka. Kedua tim saling menggempur dan Arsenal tidak mengendorkan tekanannya. Dan beberapa kali pun lewat serangan balik PSG berhasil memporak-porandakan pertahanan Arsenal. Bahkan salah satu tendangan penyerang PSG masih menghantam tiang gawang Arsenal. Dan ini membuat Arsenal akhirnya harus berpikir ulang untuk tidak bermain terbuka menyerang habis PSG. Dan kita lihat bahwa apa yang disuguhkan Arsenal ini memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak ada di 4 besar Liga Champions, walaupun mereka sebetulnya tidak diunggulkan.
Yang diunggulkan adalah tim-tim yang memang langganan juara Liga Champions, katakan Liverpool yang sudah tersingkir, atau juga Bayern Munchen yang disingkirkan juga di 8 besar, atau Real Madrid yang juga sudah tersingkir. Tetapi lewat permainan dan penyuguhan taktik strategi oleh pelatih Arteta, akhirnya Arsenal juga memperlihatkan perlawanan seru, dan walaupun mereka kalah, mereka tidak perlu kehilangan muka karena mereka kalah dari salah satu tim yang terbaik di musim ini, yaitu Paris Saint-Germain. Dan kita lihat di babak kedua ya, setelah menguasai habis permainan di babak pertama dengan persentase 61% penguasaan bola oleh Arsenal, mereka masih terus melancarkan serangan-serangan di babak kedua dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan 2 gol agregat 0-2, tetapi lagi-lagi di menit ke-72 gawang Arsenal justru yang bobol lewat sebuah serangan balik ya, serangan balik yang sangat apik ya. PSG mendapat gol kedua lewat gelandang Hakimi. Hakimi sangat cerdik, sangat jeli, sangat matang ketika dia menerima umpan pendek dari Dembele yang baru masuk di babak kedua di dalam kotak penalti Arsenal. Dan dengan sebuah sentuhan kaki kanan yang sangat terukur, dia melepaskan bola melewati 3 pemain belakang Arsenal di kotak penalti, dan bola menusuk sisi kiri gawang Arsenal untuk kedua kalinya, dan PSG unggul 2-0. Setelah unggul 2-0, mereka sedikit mengurangi tekanan, bahkan di lini pertahanan agak terbuka, dan ini membuat Arsenal bisa bangkit untuk mengejar ketertinggalannya. Dan di menit ke-76 atau 4 menit kemudian, Arsenal bisa memperkecil kekalahan menjadi 1-2 lewat sentuhan pelan Bukayo Saka. Dengan skor 2-1 ini, maka secara keseluruhan Paris Saint-Germain unggul agregat 3-1 dan mereka layak ke final. Tetapi walaupun Arsenal kalah, mereka tidak perlu kehilangan muka. Mereka telah memberikan perlawanan yang begitu baik bagi salah satu tim terbaik di Liga Champions musim ini. Dan kita tunggu pada pertandingan puncak nanti, tanggal 31 Mei di Allianz Arena Munchen Stadion. Kita akan menyaksikan salah satu partai yang terbaik musim ini, karena kedua tim yang berlaga di final, Inter Milan dan PSG, mereka melaju sampai di partai puncak dengan menyingkirkan atau melewati rintangan-rintangan yang tidak mudah. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bola, giring terus.